Hukum Hess adalah sebuah hukum dalam kimia fisik untuk ekspansi Hess dalam siklus Hess. Hukum ini digunakan untuk memprediksi perubahan entalpi dari hukum kekekalan energi atau dinyatakan sebagai fungsi keadaan delta H. Hukum Hess dapat digunakan untuk menghitung jumlah entalpi keseluruhan proses reaksi kimia walaupun menggunakan rute reaksi yang berbeda. Jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Rumus hukum Hess. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut dapat dinyatakan delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H4. Jika perubahan kimia terjadi pada beberapa jalur yang berbeda, maka perubahan entalpi pada keseluruhan juga sama. Dengan demikian, delta H untuk reaksi tunggal dapat dirumuskan. Delta H reaksi sama dengan sigma delta HF atau produk dikurang sigma delta HF atau reaktan. Keadaan awal dan akhir yang berpengaruh terhadap perubahan entalpi. Menurut hukum Hess, karena entalpi adalah fungsi keadaan, perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia adalah sama, walaupun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh produk berbeda. Dengan kata lain, hanya keadaan awal dan akhir yang berpengaruh terhadap perubahan entalpi, bukan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya. Hal ini menyebabkan perubahan entalpi suatu reaksi dapat dihitung sekalipun tidak dapat diukur secara langsung. Caranya adalah dengan melakukan operasi aritmatika pada beberapa persamaan reaksi atau persamaan kimia yang perubahan entalpinya diketahui. Persamaan-persamaan reaksi tersebut diatur sedemikian rupa sehingga penjumlahan semua persamaan akan menghasilkan reaksi yang diinginkan. Jika persamaan reaksi dikalikan atau dibagi dengan suatu angka, perubahan entalpinya juga harus dikali atau dibagi. Jika persamaan itu dibalik, maka tanda perubahan entalpi harus juga dibalik. Kegunaan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi keseluruhan dari suatu proses hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi, dan tidak tergantung pada rute atau langkah-langkah di antaranya. Dengan mengetahui delta HF atau perubahan entalpi pembentukan dari reaktan dan produknya dapat diramalkan perubahan entalpi reaksi apapun dengan rumus delta H sama dengan delta HFP dikurang delta HFR. Perubahan entalpi suatu reaksi juga dapat diramalkan dari perubahan entalpi pembakaran reaktan dan produk dengan rumus delta H sama dengan minus delta HCP ditambah delta HCR. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Hess. 1. Jumlah zat yang bereaksi. Jumlah zat yang bereaksi di dalam kalorimeter akan mempengaruhi panas yang dihasilkan. 2. Suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu yang dihasilkan maka menyebabkan perubahan entalpinya semakin meningkat. 3. Jenis reaksinya. Suatu jenis reaksi yang dihasilkan apakah endotherm atau exotherm mempengaruhi perubahan entalpi. 4. Pelarut. Pelarut yang memiliki titik didih akan mempengaruhi reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter. 5. Sifat zat. Sifat zat yang bereaksi, sifat mudah sukarnya suatu zat bereaksi akan menentukan kecepatan berlangsungnya reaksi. Secara umum dinyatakan bahwa yang pertama reaksi antara senyawa ion umumnya berlangsung cepat. 6. Konsentrasi. Konsentrasi dari berbagai percobaan menunjukkan bahwa semakin cepat reaksi berlangsung, semakin besar konsentrasi, semakin banyak zat-zat yang bereaksi sehingga makin besar pula kemungkinan terjadi reaksi. 7. Perubahan tekanan. Mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kelarutan suatu zat cair atau zat padat dalam pelarut air tetapi pada kelarutan gas terlalu bertambah dengan bertambahnya tekanan. 8. Katalisator. Zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Katalis terkadang ikut terlibat dalam reaksi, akan tetapi tidak mengalami perubahan kimiawi yang permanen. Dengan kata lain, akhir reaksi katalis akan dijumpai kembali dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti sebelum reaksi. 9. Kalor. Kalor merupakan panas yang mempengaruhi hukum Hess.
karena kalor akan memengaruhi saat perhitungan untuk menentukan arah 1 dan arah 2. 10. Pengadukan dan pengocokan. Semakin kontinu atau cepat pengadukan yang dilakukan, semakin besar nilai entalpi baik pada arah 1 dan arah 2. Simak pada persamaan termokimia di bawah ini. Persamaan yang pertama, 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O dengan delta H sama dengan minus 136 kKl. Persamaan yang kedua, H2 ditambah O2 menjadi H2O2 dengan delta H sama dengan minus 44,8 kKl. Hitunglah delta H untuk reaksi 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Untuk pembahasan, untuk mendapatkan reaksi tersebut, kita gabungkan reaksi pada tahap 1 dan tahap 2 sehingga diperoleh 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O dengan delta H sama dengan 136 kKl ditambahkan dengan persamaan 2H2O2 yang menjadi 2H2 plus 2O2 dengan delta H sama dengan positif 89,6 kKl, sehingga didapat hasilnya 2H2O2 menjadi H2O dengan delta H sama dengan minus 46,4 kKl. Jadi delta H untuk reaksi 2H2O2 yang menjadi 2H2O plus O2 sebesar minus 46,4 kKal. Energi ikatan adalah kalor yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh 1 mol molekul gas menjadi atom-atom atau gugus-gugus dalam keadaan gas disebut. Contoh pada reaksi H2 plus Cl2 menjadi H2HCl. Tahap pertama, H2 menjadi 2H diperlukan energi, dan Cl2 menjadi 2Cl juga diperlukan energi. Tahap kedua, 2H ditambah 2Cl menjadi 2HCl itu dibebaskan energi. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Energi disosiasi ikatan. Energi disosiasi ikatan merupakan energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan 1 mol suatu molekul gas menjadi gugus-gugus molekul gas. Contoh sebagai berikut. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa untuk memutuskan sebuah ikatan CH dari molekul CH4 menjadi gugus CH3 dan atom gas H diperlukan energi sebesar 425 kJ per mol. Tetapi pada pemutusan CH pada gugus CH3 menjadi gugus CH2 dan sebuah atom gas H diperlukan energi yang lebih besar yaitu 480 kJ per mol. Jadi meskipun jenis ikatannya sama, tetapi dari gugus yang berbeda diperlukan energi yang berbeda pula. 2. Energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Simak contoh berikut. Jika keempat reaksi tersebut dijumlahkan akan diperlukan energi 1665 kJ per mol. Sehingga jika diambil rata-ratanya menjadi 1665 kJ per mol dibagi 4, maka untuk setiap ikatan didapatkan nilai positif 414,25 kJ per mol. Jadi energi ikatan rata-rata dari ikatan CH adalah 416,25 kJ per mol. Energi ikatan rata-rata merupakan besaran untuk meramalkan besarnya energi dari suatu reaksi yang sukar ditemukan melalui pengukuran langsung dengan kalorimeter. Meskipun terdapat penyimpangan-penyimpangan, tabel energi ikatan rata-rata beberapa ikatan dapat dilihat pada tabel berikut. Kegunaan energi ikatan. Energi ikatan dapat digunakan sebagai petunjuk kekuatan ikatan dan kestabilan suatu molekul. Molekul dengan energi ikatan besar berarti ikatan dalam molekul tersebut kuat yang berarti stabil. Molekul dalam energi ikatan kecil berarti mudah terurai. Selain dapat digunakan sebagai informasi kestabilan suatu molekul, nilai energi ikatan rata-rata atau energi disosiasi ikatan dapat digunakan untuk memperkirakan nilai perubahan entalpi suatu reaksi.
Perubahan entalpi merupakan selisih dari energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan dengan energi yang terjadi dari penggabungan ikatan. Dapat diperoleh rumus delta H sama dengan sigma energi ikatan zat bereaksi dikurang sigma energi ikatan zat hasil reaksi. Diketahui energi disosiasi ikatan Cl pada molekul Cl2 adalah 243,4 Kj per mol dan H pada molekul H2 adalah 435,9 Kj per mol serta delta HF HCl adalah minus 92,3 Kj per mol. Berdasarkan data tersebut, hitunglah energi ikatan rata-rata HCl pada molekul HCl. Untuk pembahasan, reaksi pembentukan HCl adalah setengah H2 ditambah setengah Cl2 yang menjadi HCl dengan delta HF sama dengan minus 92,3 Kj. Struktur ikatannya adalah setengah molekul H dengan H ditambah setengah molekul Cl dengan Cl menjadi HCl. Jadi dibuatlah persamaan delta HF sama dengan setengah dari molekul Cl dengan molekul Cl ditambah setengah molekul H dengan H dikurang HCl. Lalu substitusi nilai dari masing-masing variabel sehingga didapat minus 92,3 sama dengan setengah kali 243,4 ditambah setengah kali 435,9 dikurang HCl Kj per mol sama dengan minus 92,3 sama dengan 339,65 dikurang HCl sehingga didapatlah nilai rata-rata energi ikatan dari atom H dan Cl dari molekul HCl itu sama dengan 431,95 Kj per mol.